Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Didik Mulato pada pagi hari ini, teman-teman. Ini awal Ramadan ya, teman-teman ya. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Prudential mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan ya, teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan tahun ini kita diberi kekuatan untuk terus melakukan karya terbaik kita ya. Oke, teman-teman, hari ini saya secara langsung, secara spesifik hari ini saya akan diskusi pada teman-teman semua bagaimana maksimal di bulan suci Ramadan ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya membuka forum untuk kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, teman-teman ya. Silahkan yang mau menuliskan komentar, mau menuliskan pertanyaan Anda, atau ingin sharing tentang apapun ya, saya terbuka pada pagi hari ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini 10 tahun tidak terasa saya menjalankan Prudential, teman-teman ya, sebagai mungkin boleh teman-teman kasih respon dulu yang sudah aktif di siaran langsung ini ya. Mohon maaf lahir batin nih ya. Terima kasih Pak Ibrahim ya, sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Dari mana nih Pak Ibrahim ya? Boleh tuliskan kotanya ya, biar kita tahu nih ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini, yuk kita saling sapa, saling mengingatkan ya, teman-teman. Ramadan tahun ini menjadi menarik bagi saya, teman-teman. Kenapa? Ya, saya rasa ada hal-hal yang luar biasa ya pada pagi hari ini ya. Oke, teman-teman, pagi hari ini saya akan fokus membahas tentang apa yang bisa teman-teman lakukan di bulan puasa ini ya. Bagaimana teman-teman bisa maksimal ya di bulan puasa ini ya. Tapi sebelum kita masukin ke sesi inti ya, mungkin kita saling sapa dulu nih ya. Wah, SB13 ya, Surabaya ya. Terima kasih ya Pak Ibrahim ya dari Surabaya nih ya. Buat teman-teman yang lain yang sudah aktif, boleh tuliskan komentar Anda ya. Mungkin Anda ingin diskusi tentang apa juga silahkan ya, teman-teman ya. Pada prinsipnya, teman-teman, terima kasih atas seluruh dukungan Anda. Seluruh sosial media saya hari ini memiliki follower yang cukup banyak, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang terus memantau sosial media saya, khususnya di YouTube ya, teman-teman ya. YouTube saya hari ini sudah ditonton lebih dari 2 juta orang, teman-teman ya. Bukan angka sedikit bagi saya, teman-teman, dan ini adalah apresiasi luar biasa dari teman-teman semua ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua ya. Oke, maaf lahir batin juga buat Pak Mustaqim ya. Di mana Pak Mustaqim ya? Boleh tuliskan kotanya ya, biar kita tahu ya, nih dari mana saja yang melihat siaran langsung ini ya. Oke, teman-teman, apa saja fokus yang bisa teman-teman lakukan ya di bulan suci Ramadan ini, teman-teman? Kita tidak pungkirin ya, di Indonesia itu jumlah penduduk muslim itu terbanyak, teman-teman ya. Oke, thank you buat Pak Mustaqim di Samarinda ya. Oke, silakan Pak Mustaqim ya, atau Pak Ibrahim ya, ada pertanyaan atau ada ingin disampaikan silahkan ya, atau ada komentar-komentar tentang semua status saya, semua YouTube saya, semua hal-hal yang saya bagikan ya, teman-teman ya. Oke, selamat datang juga untuk Pak Zaidir Perus Syariah ya. Mohon maaf lahir batin dari Tangerang. Waduh, Tangerang juga udah memantau nih. Surabaya, Samarinda, Tangerang ya pada pagi hari ini ya. Oke, teman-teman, fokus pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana maksimum di bulan suci Ramadan ya, teman-teman ya. Bagaimana Anda bisa tetap beraktivitas di bulan Ramadan, teman-teman ya. Ada beberapa poin saya ingin diskusi pada teman-teman semua ya. Yang nomor satu yang teman-teman harus tahu, di Indonesia ini jumlah penduduk muslim itu paling banyak, teman-teman ya. Dan kita harus mencoba untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita, teman-teman ya. Dan teman-teman, kita tidak pungkirin Pak Didi, kami SB13 memang concern ke Perus Syariah. Tips untuk sukses di Perus Syariah di bulan Ramadan ini, Pak. Oke ya, sip. Oke, kita akan lanjutkan ya. Wah, ini Purwodadi, Gerobokan. Wah, selamat datang. Ini siapa ini namanya, Pak Juswantoro ya. Jus. Ya, selamat datang, Pak ya. Oke, yuk teman-teman, boleh Anda bagikan juga video siaran langsung ini supaya banyak juga rekan-rekan yang nanti melihat video ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, fokus nomor satu, teman-teman, yang Anda harus bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini, nomor satu adalah Anda harus paham dulu produk syariah, teman-teman. Tidak bisa dipungkirin, teman-teman ya. Bagaimana Anda bisa fokus di bulan suci Ramadan? Bagaimana Anda fokus
maksimal di bulan Ramadan ketika Anda sendiri tidak ini teman-teman ya, tidak menguasai tentang produk-produk syariah ya. Jadi teman-teman, nomor satu yang harus Anda kuasain dulu adalah produk syariah dulu teman-teman ya. Sebenarnya apa sih esensi dari produk syariah teman-teman? Saya sering ketemu orang-orang yang mengatakan bahwa asuransi syariah, asuransi ya secara umum orang bilang gini teman-teman ya, wala asuransi itu haram, saya berasuransi sama Allah saja gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, ketika Anda ketemu orang seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Apa komentar Anda? Maka yang Anda harus pahamin adalah bahwa ya orang-orang yang komentar seperti itu sebenarnya adalah karena ketidaktahuan dia teman-teman ya. Anggap saja teman-teman namanya orang tidak ngerti teman-teman. Saya bilang begini teman-teman, kalau anda sekarang berbicara tentang teknologi ya kepada orang tua Anda mungkin gitu ya, nggak usah orang tua Anda, orang tua saya sendiri teman-teman ya. Bapak saya itu yang namanya kirim SMS itu tidak bisa teman-teman ya. Ya kirim SMS itu nggak bisa teman-teman. Kita mau diapakan ya, memang orang tua kita dulu belum paham sehingga hanya untuk kirim SMS saja tidak bisa teman-teman. Kenapa? Padahal kan itu hal yang mudah banget ya. Jangankan Anda ngomong WhatsApp, jangan ngomong Anda Telegram, jangan ngomong Anda Facebook, jangan ngomong Anda Twitter dan sebagainya, hanya untuk kirim SMS saja ya. Orang tua kita banyak, saya sering kali ketemu orang-orang yang di usia sekarang nggak bisa kirim SMS itu masih banyak teman-teman. Dan kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Satu teman-teman ya, ketika saya ingin orang tua saya itu bisa kirim SMS ya, suka tidak suka saya harus melakukan satu proses yang namanya edukasi. Ketika edukasi itu belum berjalan dengan baik, maka kita tidak pungkirin ya, kita tidak pungkirin orang itu akan salah persepsi teman-teman ya. Itu dulu prinsipnya teman-teman. Maka yang nomor satu yang harus Anda lakukan adalah berikan edukasi terbaik Anda. Ketika Anda sudah melakukan edukasi, maka hanya masalah waktu orang itu juga akan memahamin. Ya sekali lagi, orang tidak tahu itu karena tidak ada orang mengedukasi. Jadi ketika Anda ingin membuat orang itu tahu, maka Anda harus melakukan proses edukasi. Dan edukasi itu membutuhkan waktu untuk belajar ya. Berhitung 1 tambah 1 saja, Anda proses berapa lama teman-teman ya. TK udah diajarin, SD kelas 1 diajarin. Kadang orang tuh baru paham hitung-hitungan, tambah, bagi, kurang, tambah, kurang dan sebagainya teman-teman. Itu juga membutuhkan waktu sampai kelas sekian dia baru paham teman-teman ya. Artinya gini teman-teman, proses edukasi itu harus dijalankan. Ketika orang salah dalam mengartikan, maka tidak salah orang itu, tetapi karena memang orang itu belum dilakukan yang namanya edukasi ya. Oke, saya menyapa dulu teman-teman buat Eni Rahayu ya di Nganjuk. Waduh ya. Oke, terima kasih juga untuk support teman-teman juga ya. Kalau teman-teman tidak mensupport saya, ya tentunya video-video saya dan semua status saya juga tidak akan menjadi seperti sekarang teman-teman. Thank you atas kebersamaan teman-teman semua, Bu Eni dan teman-teman semua. Ya, selamat bergabung buat Yos Stasius dan Ida juga di Pangkalan Bun ya teman-teman. Ya, yuk teman-teman silahkan tuliskan komentar Anda dan pastikan Anda terus memantau seluruh video-video saya teman-teman, karena saya punya janji satu teman-teman. Kenapa saya bikin video-video saya teman-teman ya? Dalam hidup ini suatu ketika kita pasti mati ya teman-teman ya. Anda, saya pasti meninggal dunia ya. Pada saat mati hanya 3 perkara yang akan kita tinggalkan di muka bumi ini, yang amalnya itu masih mengalir teman-teman ya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, terus kemudian amal jariah teman-teman ya. Jadi teman-teman terlalu naif bagi saya ketika saya punya kesempatan untuk belajar lebih dulu. Teman-teman, hari ini saya bukan hebat, saya bukan pinter, tapi kebetulan saya lebih dulu saja dibanding teman-teman gitu ya. Saya 10 tahun ada di industri asuransi dan masih banyak leader-leader senior kita yang lebih senior teman-teman. Dan saya memutuskan untuk terus membagikan semua yang ada dalam pikiran saya, semua yang ada dalam strategik saya pada teman-teman semua. Saya cuma berpikir sederhana teman-teman. Kapanpun saya meninggal dunia, kapanpun saya meninggalkan dunia ini teman-teman, ya ada sesuatu yang teman-teman saya tinggalkan teman-teman. Suatu ketika teman-teman bisa gunakan video ini seumur hidup, karena video di YouTube ini tidak akan pernah dihapus. Itu janjinya dari Google teman-teman ya. So kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, kita berbicara tentang syariah teman-teman ya. Masih banyak orang-orang berpandangan asuransi itu haram, asuransi itu riba, asuransi itu mengandung horor, asuransi itu mengandung maisir dan sebagainya teman-teman. Yes, saya katakan saya setuju teman-teman. Kenapa saya setuju? Yes, gini teman-teman. Ya, saya setuju kenapa? Karena yang diomong itu semua asuransi non syariah teman-teman ya. Jadi karena dia belum tahu, oh ada asuransi syariah tuh. Terus ada orang bilang begini, wah asuransi syariah sama asuransi konven itu sama saja gitu. Saya bilang gini aja teman-teman, kalau mau jawaban sederhana teman-teman ya,
tanyakan gini aja. Oke, Bu, pernah makan mie nggak? Misalkan ada satu mie dalam kemasan gitu ya, teman-teman. Pernah makan mie ini nggak? Kita sebutin aja mereknya misalkan gitu ya. Terus kemudian, Bu, itu haram loh gitu loh. Sebutin aja gitu loh. Bu, mie itu loh, merek ini tuh haram loh gitu loh. Wah, enggak kok, ada tulisan halalnya kok. Alah, itu cuma tulisan doang gitu aja. Ya itu kan cuma tulisan doang gitu kan. Oh, ini dari MUI kok. Oh, Ibu percaya dengan sama MUI ya gitu ya. Oh iya dong, MUI begini-begini dan sebagainya, dia bilang begitu gitu. Bu, kalau begitu asuransi syariah itu juga produk dari MUI ya. Jadi kalau Ibu sekarang mau ngomong bahwa asuransi itu haram ya, ya sudah datang aja ke MUI protes gitu ya. Karena MUI itu adalah kumpulan para ulama. Ini jawaban paling sederhana, teman-teman. Ya banyak orang itu tidak ngerti gitu ya. Jadi tapi sok ngerti gitu loh. Saya mendukung kok ketika ada orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih canggih, atau ilmu keagamaan itu lebih bagus. Saya mengundang buat Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini, kalau Anda merasa punya keilmuan yang lebih bagus tentang konsep syariah yang lebih bagus, Anda merasa lebih hebat dari para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, monggo, dengan senang hati saya mendukung Anda untuk duduk di MUI ya. Anda silakan mencalonkan diri atau saya siap mencalonkan Anda ya untuk maju ke MUI. Supaya apa? Anda benerin ekonomi syariah di Indonesia. Bagaimana Indonesia syariahnya bisa berjalan dengan baik ketika orang-orang itu hanya menghujat ekonomi syariah? Bagaimana ekonomi syariah itu bisa tumbuh baik di Indonesia ketika orang-orang yang merasa hebat tentang syariah justru dia cuma menghujat saja, dia cuma ngomong hal-hal negatif saja ya. Oke, itu pertimbangan nomor 1, teman-teman. Asuransi syariah adalah asuransi yang benar-benar sudah berlandaskan syariah ya. Semua udah dikaji. Prinsip asuransi syariah itu gotong royong ya. Tolong kesampingkan dulu tentang pendapat Anda tentang asuransi syariah. Ketika Anda berbicara tentang asuransi syariah, mari kita luruskan dulu prinsip asuransi syariah. Lupakan pendapat Anda ya. Yuk, saya coba diskusi tentang pengetahuan yang saya miliki, teman-teman. Asuransi syariah itu prinsipnya adalah gotong royong ya. Prinsipnya gotong royong. Jadi seperti apa cara kerjanya? Lupakan cara berpikir Anda tentang asuransi konvensional ya. Hari ini saya ajak Anda untuk melihat tentang asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah gotong royong ya. Prinsip asuransi. Jadi lupakan pendapat Anda tentang asuransi dan Anda coba lihat apa yang saya katakan, bahwa asuransi itu prinsipnya adalah gotong royong. Gotong royong seperti apa? Jadi setiap nasabah, setiap bulan Anda membayar premi atau iuran dalam bahasa syariah ya. Iuran yang Anda setor itu dalam akadnya itu adalah Anda menghibahkan sejumlah dana. Sekali lagi, akad yang Anda berikan kepada asuransi syariah, ketika Anda membayar iuran setiap bulan, Anda berakad di situ. Ini ada di dalam surat pengajuan asuransi jiwa Anda ya. Di situ dikatakan bahwa Anda menghibahkan ya, sehingga uang yang Anda setor itu judulnya hibah. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi ini Anda bukan membayar premi, tetapi Anda menghibahkan dana. Boleh nggak? Siapapun orang di muka bumi ini boleh menghibahkan kepada siapapun untuk tujuan apapun, itu sah. Ya, sampai di sini dulu. Anda jangan gabungkan, Anda lupakan pendapat Anda tentang asuransi yang lain ya. Anda sekarang fokus, saya pengen benerin cara berpikir Anda tentang asuransi syariah ya. Nomor 1, bahwa akad uang yang Anda setor setiap bulan kepada program asuransi syariah ini hibah ya. Oke, Anda menghibahkan uang Anda setiap bulan. Setiap bulan Anda bayar iuran, maka iuran ini judulnya adalah hibah Anda yang Anda titipkan kepada perusahaan. Jadi Anda hibahkan kepada satu rekening, di mana perusahaan akan membuat satu rekening namanya pool of tabaru. Oke, jadi uang yang Anda store tiap bulan ini akan masuk ke satu rekening namanya pool of tabaru. Yang namanya hibah, ya sudah Anda serahkan. Anda mau hibah 1 juta, mau hibah 2 juta, mau hibah 10 juta, mau hibah 1 miliar, terserah. Sama seperti Anda menghibahkan uang Anda untuk digunakan panitia pembangunan masjid. Anda menghibahkan uang Anda ke panti asuhan, Anda menghibahkan uang Anda ke panti jompo, Anda menghibahkan uang kepada seseorang untuk apapun terserah. Anda menghibahkan uang Anda ke panti sosial, terus kemudian uangnya dipakai untuk bangun WC, boleh nggak? Ya terserah, Anda sudah menghibahkan, Anda nggak perlu pusing lagi. Anda menghibahkan uang Anda itu kepada masjid, terus di masjid itu uang Anda dipakai bikin gapura di masjid itu supaya masjidnya kelihatan bagus, boleh nggak? Ya terserah panitia masjid, judulnya Anda hibah.
ya. Oke, teman-teman, hari ini teman-teman, ketika Anda berpikir tentang hibah, teman-teman, ya, hibah ini benar-benar Anda harus sudah rela melepaskan harta Anda. Oke, ini akad dalam asuransi syariah. Nah, begitu Anda sudah hibahkan, maka perusahaan itu berhak mengelola. Oke, nah, apa saja yang dikelola, maka perusahaan akan mengelola sedemikian rupa, uang ini digunakan untuk menolong. Ya, menolong siapa? Menolong orang-orang yang sesama peserta yang dia mengalami satu musibah. Ya, boleh nggak teman-teman? Boleh dong. Ya, hari ini Anda taruh uang di masjid, terus tahu-tahu tetangga Anda juga punya musibah, uang di masjid sebagian untuk nolong juga boleh kok, gitu ya. Anda nyumbang tetangga Anda yang sedang kena kesusahan, boleh kok, gitu lah ya. Artinya gini teman-teman, Anda menghibahkan uang Anda, kemudian sama perusahaan uangnya digunakan untuk ya menolong, menyantunin, meringankan beban orang-orang yang kena musibah. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit kritis, orang-orang yang meninggal dunia. Ini bersumber dari dana hibah Anda tadi. Sampai sini saya rasa cukup jelas teman-teman. Ini dulu konsep asuransi syariah. Ya, konsep asuransi syariah bukan kita mentransfer resiko, bukan doakan Anda mati, bukan doakan Anda sakit, tidak. Konsepnya adalah gotong royong, sama seperti di kampung. Kalau di kampung itu, kalau ada tetangga yang sakit, kalau di desa saya teman-teman, itu satu kampung itu tengokin semua ke rumah sakit. Ya, semua peserta itu kumpulan duit nih, ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000 dikumpulkan ke panitia, ya, ada yang 100.000 digunakan untuk apa? Untuk sewa bus, ya, untuk sewa angkot. Kalau di tempat saya itu paling sering pakai kereta kelinci gitu ya. Satu RT berangkat semua, kita bayar kereta kelincinya misalkan 300.000 ke rumah sakit, ya kan. Terus kemudian sisanya sama panitia digunakan untuk nyumbang, ya, orang yang kena musibah tadi. Ini prinsipnya ya teman-teman. Nah, gotong royong, ya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ini diperintahkan dalam agama teman-teman, ya. Siapa yang bisa melarang tolong menolong kamu dalam kebaikan? Nggak ada teman-teman. Apa unsur yang salah di sini? Nggak ada. Sama seperti di kampung, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, satu kampung kumpul ngelayat semua, nyumbang semua. Nyumbang ini kan hibah teman-teman, ya. Anda menghibahkan sejumlah dana Anda, ya, untuk ini teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dari Ibrahim kaitan tiga perkara untuk amal jariah, apa bisa dikaitkan dengan wakaf nasabah tutup usia? Mohon informasinya Pak. Oke ya, saya belum nangkep pertanyaan Anda, mungkin boleh dijabarkan lagi ya, sambil nanti karena spesifik kita bahas tentang syariah dulu ya. Oke teman-teman, sampai sini saya rasa Anda cukup jelas teman-teman ya. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, ya. Ada orang yang mampu menghibahkan dananya ini digunakan untuk nolong orang yang sedang kena musibah. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Artinya gini teman-teman, udah jelas bahwa apa yang dasar asuransi syariah ini adalah tolong menolong, selesai, ya. Dalam satu surat yang di surah Al-Maidah dikatakan bahwa dosa bagi kamu ketika kamu mengharamkan sesuatu yang baik. Ya teman-teman ya, Maidah 87 teman-teman ya. Oke teman-teman, artinya apa teman-teman? Ketika ada orang bilang, waduh asuransi haram ya, mengharamkan yang baik teman-teman ya, udah berarti salah dia teman-teman, karena dia belum ngerti teman-teman. Yang namanya orang belum ngerti itu wajar ketika dia salah teman-teman. Persis seperti ya tadi saya contohkan, orang tua kita nggak bisa kirim SMS, ya wajar ketika dia salah melakukan itu teman-teman ya. Kita luruskan dulu bahwa prinsip asuransi syariah adalah peserta menghibahkan dana. Nah hibah itu ya digunakan untuk menolong orang yang kena musibah. Itu prinsip nomor 1 dulu teman-teman ya. Asuransi syariah itu sudah bebas dari 3 perkara teman-teman, riba, maisir, sama goror teman-teman ya. Tidak ada teman-teman, karena prinsipnya tadi itu teman-teman. Nah terus kemudian dana kan terkumpul nih teman-teman ya. Ambil contoh, dana terkumpul 400 miliar ya. Dana nasabah Prudential seluruh Indonesia Pro Syariah teman-teman ya, terkumpul sekian ratus miliar gitu ya. Nah setiap tahun kan jumlah uang masuk dan uang keluar kan dihitung sama perusahaan. Uang yang disetor anggap saja misalkan 400 miliar ya. Terus kemudian ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang cacat, ada yang sakit kritis. Ketika ada orang-orang yang kena musibah tadi, maka uangnya kan mohon maaf dibayarkan ya. Oke,
ketika ada yang kena musibah kan dibayar dari uang itu. Dan teman-teman ya, ketika ada uang yang masuk dan ada yang keluar, kan biasanya ada sisa. Ya, ini perusahaan sudah berhitung teman-teman, karena kita punya standar ya, namanya tabel mortalita teman-teman. Di tabel itu ketemu angka, oh ini uang masuk sekian miliar, uang keluar sekian miliar. Nah, ini ada sisa. Nah, sisa ini uangnya siapa teman-teman? Nah, sisa ini akan dikembalikan kepada peserta. Ini yang namanya surplus sharing ya. Yang inilah menjadi kelebihan dari program asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional, sisa berapapun tadi itu tidak dikembalikan, itu menjadi milik perusahaan. Sehingga kalau teman-teman mau berpikir, program asuransi syariah ini sebenarnya menguntungkan semua pihak. Ya, nasabah itu sangat diuntungkan dengan program asuransi syariah. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan pengembalian dari dana kelebihan tadi. Jadi Anda total setor misalkan 400 miliar, total klaim yang dibayar misalkan cuma 300 miliar, maka yang 100 miliar ini akan dikembalikan ke peserta dengan dikurangin dana cadangan dulu ya, dana cadangan, karena perusahaan juga butuh cadangan teman-teman ya, untuk backup klaim berikutnya teman-teman. Sampai sini cukup jelas teman-teman ya. Asuransi syariah itu sudah diawasin sama Dewan Syariah, di mana isinya adalah para ayahanda kita dari Majelis Ulama di Indonesia. Jadi ketika program asuransi syariah itu tidak benar, ya maka yang akan nyemprit itu adalah dari MUI, dari Dewan Pengawas Syariah, teman-teman. Sama seperti halnya Anda hidup bernegara, teman-teman. Ya, ketika Anda melakukan kesalahan, ada polisi yang datang ke rumah Anda, teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman, Anda nggak usah pusing, teman-teman. Ketika ada orang salah, ya sudah tinggal laporin polisi saja, teman-teman. Kalau ada program asuransi syariah itu katanya tidak sesuai syariah, ya silahkan laporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Ini Ustadz, ini ulama, ya ini ketua MUI, ini tidak sesuai dengan kaidah syariah, ini dasarnya, silahkan. Ya, ini negara demokrasi teman-teman ya. Sama halnya ketika ada sebuah lembaga keuangan itu tidak benar, laporkan ke OJK gitu loh teman-teman ya. Ada stasiun televisi yang nakal menyiarkan konten tertentu, laporkan aja ke FPI teman-teman. Ya udah, biar dicabut izinnya. Nah, asuransi syariah itu seluruh hal sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketika ada unsur syariah yang tidak syariah menurut Anda mungkin ya, silahkan tinggal laporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Saya rasa titik teman-teman. Ini kata kunci yang sederhana teman-teman. Silahkan sampaikan kepada semua orang teman-teman. Anda nanti klik like, kemudian klik share, bagikan video ini teman-teman, supaya semua orang tahu tentang asuransi syariah teman-teman ya. Oke teman-teman, itu pertimbangan nomor 1 teman-teman ya. Saya perlu jelaskan juga kenapa asuransi syariah itu juga terbebas dari riba teman-teman ya. Terbebas dari riba kenapa teman-teman? Hari ini seluruh dana dari nasabah asuransi syariah teman-teman, Anda store dana misalkan 500.000, 1 juta, 2 juta per bulan. Nah, uang yang terkumpul itu sama perusahaan teman-teman. Kalau di Prudential syariah teman-teman ya, ini akan dikelola oleh perusahaan, di mana dana ini akan diinvestasikan hanya ke perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah teman-teman ya. Kalau di Prudential itu dana itu ditempatkan di mana? Di Astra, Telkomsel, Indofood, Unilever, dan United Tractor teman-teman ya. Ada 5 perusahaan besar di mana kita meletakkan dana nasabah-nasabah khusus untuk yang syariah. Jadi ketika Anda letakkan dana Anda di Prudential sekarang punya uang itu triliun teman-teman ya. Sekian triliun itu ditaruh di Astra, di Telkomsel, di Indofood, Unilever, United Tractor, dan beberapa perusahaan yang berbasis syariah. Astra untuk apa? Untuk bikin mobil, kemudian di Telkomsel untuk telekomunikasi, terus kemudian Indofood, Unilever untuk bahan-bahan kebutuhan Anda yang di rumah Anda, makanan Anda itu, United Tractor itu untuk bikin traktor, kemudian nanti ada beberapa perusahaan yang lain lagi teman-teman. Ya, intinya apa teman-teman? Anda taruh uang di Prudential itu akan taruh di perusahaan-perusahaan tadi. Misalkan ditaruh di Telkomsel untuk apa? Telkomsel untuk bikin tower, untuk bikin kantor Telkomsel, untuk bayar customer service-nya, untuk melayani nasabah-nasabah Telkomsel, pengguna Telkomsel. Ditaruh di Astra, dipakai untuk bikin pabrik mobil, kemudian mobilnya beroperasi, yang Anda pakai itu teman-teman. Ketika Telkomsel mendapat keuntungan, Astra mendapat keuntungan, Indofood, Unilever, United Tractor mendapat keuntungan, maka keuntungan ini akan menaikkan harga saham Telkomsel dan lain-lain tadi. Ketika harga sahamnya naik, maka kenaikan harga saham mereka itu akan memberikan dampak yang baik kepada saham Prudential juga
beda. Ya ketika saham Prudential naik, maka itulah akan menjadi nilai tambah buat Anda teman-teman, sehingga uang Anda juga bisa bertambah di Prudential. Seperti ini teman-teman. Jadi kasaran kata gini teman-teman, Anda taruh di Prudential, Prudential taruh uang di perusahaan-perusahaan tadi, kemudian perusahaan-perusahaan tadi ya itu ketika mendapatkan keuntungannya akan dikembalikan kepada kita. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Ya, artinya gini teman-teman, Anda ini benar-benar dipastikan seluruh dana nasabah itu terbebas dari riba. Ya, karena tidak ada bunga di sini teman-teman. Ya, riba itu kan bunga teman-teman. Ya, di sini tidak ada murni teman-teman. Ya, yang namanya sistem investasi teman-teman, ya kita fair. Ya, kalau bunga kan itu pasti naik teman-teman. Tapi kalau yang namanya sistem investasi teman-teman, harga saham kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kalau saya bahasa kasar ya inilah sistem bagi hasil yang sesungguhnya. Bagi hasil sesungguhnya pada saat perusahaan untung gede Anda dapat gede, pada saat perusahaan untung kecil ya Anda dapat kecil. Ketika perusahaan mengalami kerugian, Anda juga mengalami kerugian. Kita fair dong. Ya, berbeda dengan sistem bunga. Kalau sistem bunga kan Anda pasti dapat keuntungan. Sampai sini cukup jelas teman-teman, terbebas dari riba. Kemudian hal nomor 2 adalah Anda ketika ikut program asuransi syariah ini udah jelas-jelas terbebas dari goror teman-teman. Apa sih goror teman-teman? Ya, goror itu adalah penyembunyian fakta teman-teman. Ya, penyembunyian fakta itu misalkan saya jualan mobil gitu ya teman-teman. Terus kemudian mobil saya itu pernah kecelakaan, pernah penyok kiri kanan muka belakang gitu kan, sudah pernah ditambal sana sini, kemudian saya jual. Terus kemudian pada saat jual saya bilang begini, wah ini mobilnya mulus, masih kaleng, ini belum pernah kecelakaan dan sebagainya. Itu goror teman-teman ya. Artinya apa? Goror itu adalah penyembunyian fakta. Nah, buat teman-teman semua agen asuransi syariah di seluruh Indonesia, ini tips nih untuk bulan Ramadan teman-teman ya. Ketika Anda tidak menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diklaim, ketika Anda tidak menjelaskan dengan baik, maka Anda juga goror teman-teman. Bagaimana terhindar dari goror ya? Ya, teman-teman, gini teman-teman, bagaimana menjual asuransi tanpa goror teman-teman? Ya, ini tips teman-teman buat teman-teman semua. Pastikan seluruh nasabah memahami semua klausul pengecualian. Ya, saya selalu nyampaikan teman-teman, saya datang khusus kepada nasabah saya, Pak, Bu, ini nggak bisa diklaim loh Pak, untuk ini dan sebagainya. Tidak bisa diklaim teman-teman. Ingat, asuransi bukan lembaga sosial. Asuransi adalah lembaga yang berorientasikan kepada profit. Ya, dia harus berhitung teman-teman. Klaim pasti dibayar, tetapi ada kondisi-kondisi yang harus terpenuhi. Bukan kita tidak mau membayar klaim, tetapi klaim pasti dibayar jika begini. Ya, ingat teman-teman, ini bukan lembaga sosial. Kalau lembaga sosial kan ngasih sumbangan, kasih aja gitu ya. Nah, ini adalah lembaga yang berhitung ya teman-teman, di mana kita mengelola dana orang yang sehat nolong yang sakit. Kok bayang nggak teman-teman kalau bayar klaim itu brutal? Yang terjadi teman-teman ya itu nanti tidak ada keseimbangan teman-teman ya. Ketika tidak ada keseimbangan ya perusahaannya rugi teman-teman. Nanti kalau perusahaan rugi, perusahaan bangkrut, kan nasabah juga yang dirugikan. So teman-teman, supaya Anda terhindar dari goror, saya buat para nasabah juga ketika Anda menyaksikan video ini atau calon nasabah, supaya Anda terhindar dari praktek goror, setiap kali Anda ditawarkan asuransi silahkan tanya detail. Apa hak Anda? Apa kewajiban Anda? Apa pengecualian yang Anda akan dapatkan? Ya, ketika begini bisa diklaim nggak? Ketika begini bisa diklaim teman-teman. Ada 5 hal yang sering saya sampaikan kepada nasabah saya. Hal yang tidak bisa diklaim. 1, semua hal yang berhubungan dengan kecantikan. Ya, semua operasi kecantikan, operasi plastik dan sebagainya itu tidak bisa diklaim. Saya sampaikan supaya apa? Nanti tidak bermasalah di belakang. Semua hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum. Ya, Anda pelanggaran hukum sekecil apapun itu tidak bisa diklaim. Tidak punya SIM, SIM-nya mati, itu termasuk pelanggaran hukum teman-teman. Jadi buat nasabah, ketika Anda memutuskan menjadi nasabah Prudential, pastikan Anda punya SIM, kemudian SIM Anda juga hidup teman-teman. Karena ketika Anda tidak punya SIM itu juga termasuk pengecualian. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya semua hal kondisi yang sudah ada sebelum buka polis. Ya, ini juga sering teman-teman orang itu menjadi bermasalah, asuransinya klaim ditolak gara-gara apa? Dulu sebelum buka polis dia pernah sakit X. Kemudian sekarang buka polis terus kemudian sakit X itu kambuh. Ya. Nah,
maka itu tidak bisa diklaim teman-teman. Sampai kapanpun itu semua asuransi. Kemudian teman-teman yang keempat adalah semua hal yang berhubungan dengan kehamilan dan melahirkan. Wow Pak, ada asuransi lain yang mengcover Pak. Iya, makanya saya bilang teman-teman ya, ini adalah pengecualian produk kita ya. Jadi saya sampaikan supaya apa, nanti Anda hamil, Anda melahirkan dengan segala bentuk komplikasinya itu tidak bisa diklaim ya. Jadi disampaikan di awal supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman teman-teman ya. Terus kemudian tadi pelanggaran hukum, terus kemudian kehamilan, kecantikan, terus kemudian yang terakhir itu semua hal yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Itu juga sering saya sampaikan teman-teman, cabut gigi, tambal gigi, operasi gigi, apapun pokoknya nggak bisa lah gigi dan mulut. Ya ini nggak bisa diklaim teman-teman. Kita sampaikan di depan teman-teman supaya tidak terjadi kesalahpahaman teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibrahim. Kaitan wakaf Pak, klien kami bertanya apa boleh saat terjadi tutup usia nanti nilai santunan tutup usia bisa saya buatkan dana wakaf untuk pembangunan masjid. Wah, boleh sekali teman-teman ya. Itu namanya program wakaf teman-teman. Silahkan teman-teman yang pengen buka polis khusus untuk wakaf, saya niatkan, saya bayar premi asuransi ya. Kemudian nanti ketika saya meninggal dunia, ini saya niatkan ini untuk wakaf. Jadi misalkan saya sendiri sudah berwasiat juga teman-teman ya, untuk mewasiatkan sejumlah dana untuk membangun masjid ya teman-teman, atau apapun, membangun panti asuhan itu boleh teman-teman. Nanti itu diikat di notaris ya, jadi boleh. Jadi Anda buka polis asuransi nanti digunakan untuk wakaf. Ini juga bagus teman-teman disampaikan selama bulan suci Ramadan ya. Kenapa teman-teman? Sekali lagi bahwa kita semua pasti mati. Ketika kita mati ada 3 hal yang kita akan wariskan teman-teman, maksudnya masih berjalan amalnya untuk kita ya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kemudian amal jariah kita teman-teman ya. Asuransi itu dapat semua teman-teman, asuransi dapat semua ya. Oke teman-teman, itu ini ada 3 hal tadi. Kemudian poin nomor 2 teman-teman, yang nomor 1 adalah tips sukses untuk di bulan suci Ramadan. Nomor 1 adalah pahamin produk syariah teman-teman, pahamin produk syariah. Yang nomor 2 adalah jangan pernah memaksa, Ingat, asuransi itu adalah produk yang membutuhkan waktu. Ya, ingat teman-teman, banyak orang itu sering bertanya ke saya, Pak, bagaimana sih membuat orang itu percaya dengan asuransi? Pak, saya tuh kok punya nasabah kok nggak closing gitu ya teman-teman. Gini teman-teman, ya ingat teman-teman, orang itu mau beli rumah, mau beli mobil itu mikir teman-teman. Ya mikir, coba contoh, Anda mungkin pernah beli rumah atau pernah beli mobil teman-teman. Sejak pertama kali Anda pengen, terus sampai akhirnya kebeli berapa lama coba? Ya, beli rumah misalkan, ya saya pengen beli rumah misalkan. Oke, Ma, kita beli rumah, Ma, gitu ya. Beli rumah. Pertama, begitu Anda kepengen, kan Anda harus ngomong dulu sama istri Anda, sama pasangan Anda. Oke, begitu sudah, kapan Anda belinya? Anda survei dulu kan, oh rumah itu ada rumah Pak di sana, Ma ada rumah di sana, ada rumah di sana. Begitu Anda survei kan Anda membanding-bandingkan dulu kan gitu. Oh perumahan di sini, oh ada ininya Ma, ada kolam renangnya. Oh kalau di sini Ma ini ada lantai 2 Ma. Oh di sini security-nya 24 jam Ma. Oh di sini begini dan sebagainya. Nah perbandingan ini kan Anda membutuhkan waktu nih teman-teman ya. Nah ketika Anda masih dalam proses membandingkan itu kan Anda belum membeli teman-teman. Ingat teman-teman, orang beli rumah, beli mobil, beli handphone, beli apapun teman-teman itu juga butuh waktu. Ya, ingat teman-teman lah, ini orang mau membayar iuran selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Wajar nggak kalau dia butuh waktu untuk mikir teman-teman? Wajar menurut saya. Jadi buat teman-teman semua, ketika Anda ketemu nasabah, terus kemudian nasabah Anda mengatakan sih ya nanti ya Mas ya, tak pikir dulu, aku tak konsultasi dulu ke istriku, ke suamiku, ke keluargaku. Yo wes nggak apa-apa, memang dia butuh waktu. Terus apa yang bisa Anda lakukan selama nasabah Anda membutuhkan waktu untuk konsultasi? Tugas Anda hanya menjaga hubungan baik saja. Anda tidak perlu memaksakan, Anda tidak perlu ngejar teman-teman. Dengan Anda say hello saja, nasabah Anda sudah tahu kok bahwa Anda memang sedang mengingatkan dia tentang asuransi Anda teman-teman. So buat teman-teman semua, jangan pernah memaksa. Semakin Anda maksa teman-teman, Anda malah didelkon.
Ya, di dalam kontak nanti malah repot teman-teman. Anda ngerasa, waduh, ternyata susah ya jual asuransi. Ya, susah itu karena Anda tidak tahu caranya, teman-teman. Hari ini teman-teman saya tidak pernah pusing ketika ada nasabah itu mengatakan nanti atau belum atau ini dan sebagainya. Saya nggak pernah pusing. Kenapa, teman-teman? Karena saya tahu, teman-teman, orang itu juga butuh waktu, teman-teman. Ya, saya mau beli mobil itu butuh waktu ya. Contoh, saya beli mobil itu 1 tahun baru akhirnya kebeli, dari kepengen sampai akhirnya benar-benar beli. Saya harus nyiapin uangnya, saya harus nyiapin ininya dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi yang poin nomor 1 adalah pahamin dengan baik produk syariah, supaya ketika Anda ditanya nasabah Anda bisa jawab dengan baik. Ketika Anda belum jelas tentang produk syariah, Anda boleh tulis di Facebook saya, teman-teman. Anda boleh inbox saya. Mungkin saya tidak jawab pesan Anda, tapi saya pikirkan, saya akan bantu Anda untuk jawab dengan cara saya, teman-teman ya. Terus kemudian ketika Anda juga mau tahu tentang produk-produk asuransi atau produk syariah lebih spesifik, sebenarnya sudah terjawab semua, teman-teman ya. Insya Allah semua video-video saya sudah cukup menjawab. Anda masuk ke YouTube saya aja, teman-teman, cari semua tuh, ada ratusan video, teman-teman ya. Anda cari khusus tentang syariah, teman, atau Anda buka semua, teman-teman, dari A sampai Z, buka semua, teman-teman ya. Saya niatkan, teman-teman, untuk membantu Anda, teman-teman ya. Oke, jadi nomor 1, teman-teman, sukses di bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Nomor 1 adalah pahamin produk syariah dengan baik, sehingga Anda bisa menyampaikan dengan baik, Anda bisa menangani dengan baik setiap keberatan yang disampaikan atau pertanyaan apapun yang disampaikan kepada Anda tentang produk syariah. Itu nomor 1. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah memaksa. Ingat, teman-teman, dalam menyambut bulan suci Ramadan atau masukin Ramadan dan nanti mendekatin Lebaran, teman-teman, masyarakat juga membutuhkan uang. Kita tidak bisa pungkirin, teman-teman ya. Bentar lagi Lebaran, teman-teman. Kalau sudah puasa ini kan bentar lagi Lebaran. Ketika Lebaran, teman-teman, orang itu, ini orang ya, teman-teman ya, itu kan mudik gitu ya, beli mobil baru gitu kan ya. Intinya, teman-teman, orang akan menghadapi satu kebutuhan yang cukup besar. Secara umum masyarakat akan gini, teman-teman, dia itu berpikir menjadi nomor sekian untuk asuransi, teman-teman ya. Kita tidak mungkirin, walaupun ya asuransi penting. Wah Pak, kalau mudik kan nanti resiko kecelakaan tinggi ya. Tetapi kita tidak bisa pungkirin, orang itu juga berpikir tentang ya keuangan dia. Ya betul sih, penting. Ketika penting, ini penting ya. Tapi tetap ada yang paling penting gitu kan ya. Dia memikirkan yang paling penting. Ya sudahlah, setahun sekali nengokin orang tua, yang penting pulang dulu lah. Premi bulan ini dikecualikan. It's okay, teman-teman ya. Tetapi semaksimal mungkin kita juga perlu sampaikan kepada nasabah ya, nasabah, bahwa resiko kecelakaan itu bisa terjadi. Tingkat kecelakaan mudik itu juga masih tinggi, teman-teman, di Indonesia. Nah, jangan-jangan nanti terjadi musibah dengan kita. Jangan sampai ketika kita terjadi musibah ternyata ya kita tidak bisa meninggalkan apa-apa buat keluarga kita. Jadi asuransi itu penting, tapi pada kondisi tertentu nasabah yang benar-benar dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Tapi saya yakin kalau Anda menyampaikan dengan baik, nasabah itu tetap mikir, teman-teman. Dia akan ikut, tapi ikutnya mungkin ya setelah Lebaran, mungkin ikutnya 2 bulan lagi, ikutnya 3 bulan lagi. Teman-teman, saya pernah loh, teman-teman ya, punya nasabah ikutnya itu 5 tahun kemudian ya. Saya tawarin sekarang 5 tahun baru ikut. So apa yang mesti kita lakukan, teman-teman? Do the best, lakukan yang terbaik. Tiap hari Anda terus dan biarkan nanti orang itu mengambil keputusan pada waktunya nanti ya. Oke, teman-teman, itu nomor 2. Terus kemudian yang nomor 3, teman-teman, tetap jaga aktivitas. Puasa yang benar itu aktivitasnya tetap ya. Puasa yang benar itu aktivitasnya tetap. Anda sehari biasa prospek, Anda biasa kerja, apapun yang Anda lakukan tiap hari ya tetap dilakukan. Bukan berarti kalau puasa itu kemudian tidur seharian, tidak, teman-teman ya. Puasa itu adalah kita itu diminta oleh Allah untuk merasakan apa yang orang rasakan, yang orang tuh seharian nggak makan, teman-teman, dari pagi makan sehari cuma sekali. Anda diminta ngerasakan itu, teman-teman. Saya sendiri hari ini memulai untuk tetap membuat video-video saya seperti kebiasaan saya, teman-teman. Ya udah, kenapa? Ya saya tetap harus beraktivitas, dan teman-teman, saya juga tetap putuskan tiap hari tetap akan terjun ke lapangan dengan jumlah intensitas pekerjaan tetap sama, teman-teman. Kita tidak akan ngurangin. Kalau biasa kita sehari itu keliling ketemu sekian orang ke lapangan, ketemu ke pasar-pasar, dan kita tetap akan lakukan itu. Lihat aja, teman-teman, status-status saya nanti di Facebook saya, teman-teman, di Instagram saya ya. Buat teman-teman semua yang belum terhubung ke Instagram saya, Anda boleh bergabung ke Instagram
Instagram saya teman-teman ya, @didikmulato teman-teman. Kemudian buat teman-teman semua yang belum berlangganan video saya, Anda masuk ke YouTube saya teman-teman, klik subscribe teman-teman. Dengan klik subscribe itu nanti Anda akan terima email resmi dari saya ketika saya upload video baru teman-teman ya. Buat teman-teman yang senang dengan Facebook, silahkan nanti Anda bagikan video ini teman-teman ya, supaya banyak orang itu semakin paham tentang pentingnya asuransi. Oke, nomor 1 tadi poinnya, pahamin program asuransi syariah dengan baik. Kemudian yang nomor 2, jangan pernah memaksa orang untuk membeli asuransi dalam pertemuan pertama teman-teman ya. Ketika ada orang sudah pengen ikut, bahkan saya sering ngomong begini, Pak, Bu, tolong dipikir lagi. Ya, jangan buru-buru, Pak ini 15 tahun loh Pak ini iurannya 10 tahun loh Pak ini iurannya 20 tahun. Jelaskan di awal. Ketika nanti Bapak itu berhenti di tengah jalan, rugi loh Pak. Ingat, asuransi itu bukan bank ya. Asuransi itu bukan bank ya. Oke, selamat datang juga buat Mas Rahmat ya, Jos Mbah ya, terima kasih. Ya, buat Pak Ibrahim, terima kasih ya. Oke, ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Intinya adalah asuransi itu bukan bank. Ya, asuransi bukan bank. Yang namanya bank, Anda masuk sekarang, besok diambil, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau asuransi nggak boleh. Ya, asuransi itu bukan tidak boleh, tetapi karena tadi sistemnya itu adalah hibah, Anda menghibahkan sejumlah dana. Ketika Anda baru bayar setahun, 2 tahun, kemudian Anda berhenti, Anda rugi banget, rugi pakai banget. Uang Anda bahkan habis. Loh, kok bisa begitu? Ingat. Jangankan Anda ini misalkan contoh Anda terjadi baru bayar ya. Oke, terima kasih buat Yuni, Rosi, Rozana. Sip, saya turut terbantu Pak Didik, terima kasih ya. Wiwit nyimak ya, terima kasih ya sudah bergabung di siaran langsung pada pagi hari ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa ketika Anda itu menaruh uang Anda di bank, keuntungannya apa? Naruh uang di bank sih untung ya. Untungnya apa? Ketika Anda itu mohon maaf mau diambil kapan saja bisa ya, tetapi yang jadi masalah ketika terjadi musibah pada Anda, kan bank nggak kasih apa-apa. Ya, teman-teman, mari sekarang menjadi manusia yang realistis ya. Banyak orang komentar ke saya, sekarang Pak Didi lebih kurus ya, lebih langsing gitu ya. Yes teman-teman, ya saya benar-benar melakukan satu program. Dulu saya gemuk teman-teman, dan sekarang saya lebih kecil teman-teman. Kenapa? Saya menjadi manusia yang realistis teman-teman ya. Hari ini di luar sana banyak orang yang meninggal dunia ketika masih muda teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia tidak menjaga pola kesehatan, dia tidak menjaga kesehatan dia teman-teman. Apa yang saya lakukan? Untuk menjadi badan lebih ideal, yang saya lakukan adalah saya menjaga pola makan saya, dan saya harus olahraga teman-teman. Udah, titik ya. Cuman itu yang saya lakukan teman-teman ya. Mari menjadi orang realistis. Oh, katanya pengen diet, katanya pengen langsing, katanya pengen kurus, tapi makannya nggak keruan gitu ya. Ini namanya orang bukan realistis teman-teman ya. Pengen kurus tapi makannya banyak, ya itu orang tidak realistis. Pengen punya uang tapi nggak pernah nabung, ini juga tidak realistis. Ketika Anda pengen realistis, Anda pengen, mohon maaf nih teman-teman ya, menjadi sesuatu, maka ada sesuatu yang lain yang harus Anda lakukan. Anda pengen punya uang, ya nabung. Anda pengen beli mobil, nabung. Anda pengen umroh, haji, ya nabung ya. So, buat teman-teman semua, ketika Anda pengen sesuatu, maka ada sesuatu yang lain yang harus Anda lakukan ya. Ketika saya pengen anak saya sekolah nanti, saya sudah siap duit, apa yang harus Anda lakukan? Ini menjadi manusia realistis. Anda pengen punya anak, bercita-cita anak sekolah di tempat yang terbaik, tapi nabung, menyisihkan uang, disiplin ya, untuk menyiapkan biaya pendidikan nggak mau ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika anak Anda nanti sekolah Anda nggak punya duit, ya itu salah Anda, bukan salah saya ya. Tugas kita cuman ingatkan saja teman-teman. Pastikan Anda menjadi manusia realistis. Menjadi manusia realistis adalah orang yang kongruen antara apa yang dipikirkan, antara apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan itu sama teman-teman. Pengen umur panjang, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat teman-teman, olahraga, ini namanya orang kongruen, realistis. Saya pengen punya mobil, ya nabung. Saya pengen beli rumah, nabung. Saya pengen naik haji, nabung. Saya pengen anak saya sekolah, punya uang, ya sama, nabung teman-teman ya. Oke, terima kasih buat Amin Saripudin ya, Januriadi, pulang dari kuliah subuh di masjid dapat kuliah. Wah ya, terima kasih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan teman-teman ya. Manusia realistis adalah manusia yang kongruen antara apa yang dalam pikiran, antara apa yang dalam ucapan dia, dan apa yang dia lakukan itu sama teman-teman. Banyak sekali orang-orang umur 70 tahun masih kerja keras. Kenapa itu terjadi?
Ya karena waktu dia muda nggak ada orang edukasi dia, nggak ada yang kasih tahu teman-teman. Ya semua orang pasti tua. Sekarang umur Anda berapa? 40. Tahun depan 41, tahun depan 42. Sekarang umur Anda berapa? 30. Ya 5 tahun lagi 35. 20 tahun lagi umur Anda 50. 30 tahun lagi umur Anda 60. Udah jelas. Umur Anda nambah terus. Ketika umur Anda nambah, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda persiapkan untuk menjangkau umur Anda itu, teman-teman ya? Ketika Anda tidak pernah menyiapkan masa depan Anda, jangan silahkan siapa-siapa. Ketika Anda tidak punya apa-apa, titik. Sekali lagi, masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan ya. Ketika Anda pengen anak Anda sekolah, anak Anda pensiun, jelas Anda harus nyisihkan uang Anda ya. Nah sekarang nyisihkan uang ada dua cara, lewat bank atau lewat program asuransi syariah. Kalau lewat bank Anda bisa ambil kapan saja. Ketika Anda lewat program asuransi tidak bisa diambil kapan saja. Tapi kan tetap pada waktunya nanti 10 tahun, 15 tahun lagi Anda juga bisa narik sejumlah dana. Untuk apa? Nyekolahin anak, untuk pensiun Anda. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Manusia realistis adalah manusia yang antara pikirannya, antara apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan itu sama. Ya teman-teman, banyak kok orang-orang yang semakin realistis dan semakin cerdas ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman nomor 1 tadi Anda harus kuasain produk syariah. Nomor 2 Anda harus jangan memaksa orang ya. Ingat asuransi bukan untuk dipaksakan. Kalau orang dipaksa ikut asuransi teman-teman ya, ujung-ujungnya nanti dia berhenti tengah jalan. Ketika berhenti tengah jalan, yang sekarang temenan nanti akhirnya tidak temenan lagi teman-teman. Saya tidak pernah memaksa. Ya ketika orang mau ikut program asuransi pun saya selalu ngomong begini, pikir dulu, jangan buru-buru loh ya. Ya ini asuransi jangka panjang. Kalau kamu nanti berhenti tengah jalan, kamu rugi, aku rugi loh. Ya, nah daripada nanti ya kamu nggak ikut asuransiku pun kita tetap temenan. Itu kata-kata yang membuat orang itu nyaman teman-teman ya. Ingat, kamu tidak jadi ikut pun saya tetap temenan kok sama kamu. Jadi jangan pernah ikut asuransi hanya karena tidak enak dengan saya. Ingat, saya menawarkan program untuk masa depan kamu, tetapi saya tidak boleh memaksa kamu untuk ikutin saya ya. Oke, kemudian yang poin ketiga adalah tetap beraktivitas teman-teman. Jangan mengurangi aktivitas Anda teman-teman. Terus edukasi terus teman-teman. Terus cerita kepada semua orang, hanya masalah waktu teman-teman. Kemarin salah satu tim saya, kita lagi jalan aja teman-teman. Ya tahu-tahu dipanggil, Mbak Prudential ya. Wah, panggil begitu. Kan kita pakai baju Prudential tiap hari teman-teman ya. Mbak Prudential ya, Mbak bisa ke rumah Mbak gitu kan. Oh kemarin suamiku lagi cari asuransi gitu kan ya. Nanti ke rumah ya Mbak habis maghrib. Oh ya tanya alamat. Dan malamnya langsung closing 2 juta per bulan teman-teman. Nggak pakai jelasin, nggak pakai capek, cuman modal pakai baju Prudential teman-teman. Ingat teman-teman ya, saya ingat janji Allah Tuhan saya teman-teman. Bertebaranlah kamu di muka bumi teman-teman. Ya tugas kita tuh bertebaran di muka bumi. Ya, niscaya aku akan cukupkan nikmat untukmu teman-teman. Jadi teman-teman, saya nggak pernah berpikir bahwa saya simsalabim Tuhan langsung kasih kekayaan, simsalabim Tuhan langsung kasih nasabah, simsalabim Tuhan langsung abrak-kadabrak langsung dikasih rezeki. Enggak teman-teman, ada yang harus kita lakukan teman-teman ya. Tugas kita hanya bertebaran di muka bumi ini, ceritakan hal baik kepada semua orang dan pastikan semua orang memahami apa yang kita ingin sampaikan teman-teman. Ya itu poin nomor 3, tetap beraktivitas, tetap semangat ya teman-teman. Ya Anda istirahat sebentar teman-teman, ya itu boleh, tapi tetap beraktivitas. Ya puasa kok tidur seharian, itu namanya bukan puasa teman-teman ya. Kemudian yang poin nomor 4, nomor terakhir teman-teman ya, tetap percaya bahwa semua hal ini Allah yang menentukan ya. Ketika Anda meyakini hal ini teman-teman, maka Anda akan ikhlas lakukan semuanya teman-teman ya. Percaya saya teman-teman bahwa Allah Maha melihat, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha adil, Tuhan Maha segalanya teman-teman. Ketika Anda sudah melakukan hal yang terbaik, Anda sudah berikhtiar, Anda sudah kerja keras, tetap jaga ibadah Anda. Teman-teman, saya bersama seluruh tim saya teman-teman, kita udah sepakat teman-teman, kita selalu break ketika memasukin waktu sholat teman-teman. Walaupun kita aktivitas, kita lagi sosialisasi di pasar, sosialisasi di kampung, kita lagi sosialisasi di pertokoan teman-teman begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, break. Langsung cari masjid terdekat, kita kumpul di masjid, sholat berjamaah di situ. Selesai sholat berjamaah, kemudian kita diskusi ringan sambil melepas lelah. Selesai istirahat 1 jam di situ, mungkin sambil makan siang kalau belum puasa kemarin. Nah kalau puasa teman-teman, makan siang kita akan ganti dengan tadarus bareng-bareng di masjid bareng-bareng. Kita udah sepakat teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Yuk mari kita kejar dunia, tapi jangan lupa sama yang punya dunia teman-teman. Ingat, hidup kita cuma sementara ya.
Katanya urip ki mampir ngombe teman-teman, cuman sebentar. Ada kehidupan yang kekal di akhirat nanti teman-teman ya. Pastikan teman-teman selama bulan suci Ramadan ini dan seterusnya, ini menjadi momentum awal buat Anda semua untuk ayo semangat, kita kejar dunia. Dunia ini wajib dikejar teman-teman. Ingat Rasulullah itu kaya raya loh. Rasulullah itu pebisnis ya. Jadi ketika Anda menjadi umat umat yang beragama teman-teman, kita menjadi pengikut Rasulullah teman-teman, ya pastikan Anda juga menjadi orang kaya teman-teman. Ingat Rasulullah itu kaya teman-teman. Ya dengan kaya di dunia Anda bisa kaya di akhirat juga. Gimana caranya? Gunakan kekayaan Anda di jalan yang benar teman-teman. Jangan lupa untuk menyisihkan rezeki Anda teman-teman, untuk kasih sumbangan panti asuhan teman-teman. Saya memutuskan untuk tim saya itu buka bersama teman-teman setiap hari Jumat di rumah saya teman-teman. Setiap hari Jumat teman-teman udah kita putuskan, dan kesepakatan saya juga bersama tim teman-teman, setiap hari Jumat kita khatam 1 juz teman-teman ya, bareng-bareng teman-teman ya. Saya punya tim teman-teman ya, kemarin kita udah sepakatin setiap hari Jumat kita kumpul ya di rumah saya untuk kita baca Quran bareng-bareng teman-teman ya, muslim tentunya ya. Kemudian selesai baca Quran 1 juz teman-teman, kita bagi ya, 1 orang itu dapat 1 juz teman-teman ya. Terus kemudian kita buka bersama bareng-bareng teman-teman. Indah loh teman-teman ketika kita bersama bahagia mengejar dunia, dan juga bahagia suatu ketika kita kelak berkumpul dalam surganya Allah yang sudah dijanjikan pada kita semua. So buat teman-teman semua, hidup ini cuma sementara ya. Anda ingin menjadi seperti apa ketika hidup di muka bumi ini, dan suatu ketika kita mengakhiri hidup di muka bumi ini, kita akan menuju kehidupan kekal kita nanti di surganya Allah nanti. So buat teman-teman semua, pastikan lakukan karya terbaik. Ketika Anda merasa video saya bermanfaat teman-teman, silahkan klik like teman-teman. Ketika Anda klik like, kemudian klik komentar teman-teman. Kasih komentar Anda. Saya pengen mendengarkan komentar Anda. Ya, tuliskan komentar Anda. Saya pengen dengarkan komentar Anda teman-teman ya, supaya saya tahu apa pendapat Anda tentang video-video saya teman-teman. Tuliskan komentar. Kalau bagus tulis bagus, nggak bagus tulis nggak bagus teman-teman. Dan respon-respon Anda teman-teman akan saya jadikan pertimbangan untuk membuat video-video saya berikutnya teman-teman ya. Klik like teman-teman sebagai bukti bahwa Anda menyukai video-video saya. Saya juga semakin semangat untuk bikin video-video berikutnya. Komentar Anda saya tunggu untuk masukan positif untuk meningkatkan kualitas video-video saya teman-teman. Video siaran langsung ini teman-teman tidak diedit teman-teman, ini langsung live teman-teman ya. Anda boleh berinteraksi, Anda tulis di komentar teman-teman, saya nanti akan jawab teman-teman. Dan kemudian jangan lupa untuk klik subscribe kalau Anda nonton video ini di YouTube saya teman-teman. Hari ini thank you buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi ya. Mari membangun Indonesia menjadi semakin cerdas dalam memikirkan masa depannya. Kalau Anda pengen punya masa depan, mari mulai katakan ya pada asuransi, dan asuransi syariah itu untuk semua golongan. Oke teman-teman, itu dulu siaran langsung pada pagi hari ini, pasti bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.